Dunia tutup mata. Iran diblokade kiri kanan, disangsi sampai nyaris kehabisan napas, dikepung kayak maling kampung. Tapi anehnya, bukan nyerah, malah makin ngegas. Sementara yang ngebom tiap minggu, nyolong tanah, teriak paling korban, malah dielus-elus sama negara-negara penjilat. Israel udah kayak bocah kayak manja, mukul duluan, terus nangis duluan. Iran dicubit dikit, langsung nyakar balik. Ini bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa yang paling pantang disetir. Dan yang bikin panas, yang bener disalahin, yang salah disuciin. Video ini bakal ngebongkar semua kebusukan di balik topeng perdamaian palsu. Dari skandal sanksi tolol, sampai munafik yang ngaku anti nuklir tapi punya stok bom buat ngegiling setengah bumi. Dari kemunafikan PBB, sampai bedanya negara yang dijajah sama jadi penjajah. Kalau kamu masih punya akal sehat, nonton video ini sampai akhir. Jangan cuma nonton, komen di bawah dengan sholawat terbaikmu buat Nabi Muhammad SAW dan tulis dari kota mana kamu menyaksikan. Karena selama Allah SWT masih kasih nyawa, kita harus tetap lawan kedoliman, meski cuma lewat suara. Bagian 1. Munafik yang ngebom lalu ngomongin perdamaian. Tahun 2025, dunia masih dipenuhi basa-basi dari yang ngaku-ngaku kampiun HAM, tapi doyan ngeluncurin rudal sebelum sarapan. Ironi paling absurd sedunia, yang ngaku takut sama senjata nuklir Iran, justru punya gudang nuklir seukuran kota kecil dan dikawal ketat sama media barat. Israel teriak, "Kami diserang." Padahal, yang pertama kali nendang pintu, ya mereka juga. Sejak pagi buta, sejak waktu fajar, misil-misil canggih buatan barat dikirim lewat udara panas Timur Tengah, masuk tanpa permisi, tanpa salam. Katanya demi stabilitas. Stabilitas siapa? Stabilitas pasar minyak mungkin. Iran, negara yang katanya dikurung dan dikucilkan, yang ekonominya dicekik habis-habisan, yang warganya disuruh tunduk sama sanksi demi sanksi. Tapi entah kenapa, selalu saja bisa bangkit lagi, seperti rumput liar yang dipangkas, tapi balik tumbuh makin keras. Barat bilang Iran jahat, karena ngembangin teknologi rudal, karena nyimpen uranium, karena nggak nurut disuruh berhenti bikin alat perang. Tapi siapa yang datang ngacak-ngacak fasilitas nuklir orang tengah malam? Siapa yang kirim pasukan bayangan, yang ngasih bom ke agen-agen rahasia buat ngebom ilmuwan? Kenyataan pahit, yang sok suci selalu jadi pelaku pertama. Tapi narasinya dibalik. Yang ngebom disebut bertahan, yang dibom disuruh sabar. Dunia diam. PBB sibuk gelipat bendera. Uni Eropa masih rapat soal kopi organik. Amerika, masih mikirin angle kamera terbaik buat pidato tentang demokrasi dan hak asasi. Padahal darah masih hangat di jalanan Natanz. Padahal runtuhan rumah warga masih berasap. Iran mungkin bukan negara suci, tapi jangan anggap mereka budak. Jangan pikir karena ekonominya dihancurkan, semangatnya juga bisa dikutuk mati. Di tengah puing dan sanksi, mereka tetap ngegas. Bukan karena gila perang, tapi karena tahu tunduk bukan pilihan. Apalagi kalau yang nyuruh tunduk adalah mereka yang nyolong tanah orang Palestina sambil ngaku-ngaku korban. Bagian 2. Sanksi-sanksi itu lebih tolol dari pelaksanaannya sendiri. Amerika Serikat duduk di kursi empuk Gedung Putih, sibuk bikin daftar belanjaan sanksi buat Iran. Setiap tahun ganti nama. Setiap putaran disebut paling efektif dalam sejarah. Tapi hasilnya nihil. Mirip kayak anak kampus yang nulis skripsi tentang ekonomi Iran tanpa pernah lihat pasar Timur Tengah. Mereka pikir kalau toko roti di Teheran susah impor gandum, rakyat bakal ngamuk. Mereka berharap warga turun ke jalan, minta pemimpinnya tunduk ke barat. Masalahnya satu, Iran gak ngeluh.
Iran justru makin banting setir ke dalam negeri. Makin nekat bikin roti pakai teknologi sendiri. Kalau perlu, pakai bahan dari gurun pasir sekalian. Barat pikir sanksi itu kayak tombol on-off buat peradaban. Kalau pencet tombol freeze assets, orang-orang di sana bakal kelaparan lalu tunduk. Sayangnya, yang mereka freeze itu bukan semangat juang. Yang mereka blokir itu bukan mental baja generasi yang tumbuh di bawah perang 8 tahun lawan Irak dulu. Yang mereka tekan justru bikin rakyatnya ketagihan. Makin ditekan, makin keras kepala. Ngaku-ngaku memperjuangkan hak asasi, tapi embargo obat. Bicara soal keadilan global, tapi tahan spare part buat pesawat sipil. Kalau ini bukan bentuk paling tolol dari diplomasi, entah apa lagi. Apa sanksi bisa ngebom semangat rakyat? Apa embargo bisa nyetop pengembangan teknologi militer? Faktanya, dari drone sampai rudal jarak jauh, Iran terus bikin kejutan. Bukan karena pengen sombong, tapi karena mereka tahu dunia nggak bakal ngasih mereka senjata. Jadi harus bikin sendiri, walau harus dari nol. Dan sementara itu, Israel bebas dapat teknologi militer paling mutakhir. Sistem pertahanan Iron Dome, rudal presisi tinggi, jet tempur stealth, semua dikasih kayak anak manja ulang tahun. Padahal, yang tiap minggu ngebom tetangga siapa? Yang ngajak-ngajak Suriah, Lebanon, Gaza? Siapa yang punya rekam jejak ngotorin kawasan tapi tetap dipeluk kayak cucu kesayangan NATO? Lucunya, saat Iran ngirim satu rudal ke pangkalan militer AS yang kosong, langsung dicap ancaman dunia. Tapi kalau Israel bombardir kamp pengungsi, media internasional minta kita melihat konteksnya dulu. Konteks apaannya? Apa konteks kalau orang yang disiksa malah disuruh sabar? Bagian 3. Israel, si anak manja yang punya bom molotov, granat, dan peluncur roket. Tapi setiap kali dilempar sandal oleh tetangga, langsung lari ke orang tua sambil nangis. "Lihat tuh, mereka jahat," katanya sambil ngelap air mata dari balik Iron Dome. Mereka bisa ngebom markas milisi di Suriah, nyelonong ke langit Lebanon, bahkan sesekali nyentil pangkalan militer Iran. Tapi giliran ada drone nyasar atau roket buatan lokal yang gagal meledak di perbatasan, langsung buka sirine bawa-bawa narasi ancaman eksistensial. Padahal dari uji ke ujung, Israel itu negara yang paling dimanja secara teknologi, informasi, dan diplomasi. Pers Barat gelagapan tiap kali Iran buka suara, tapi dia membisu waktu Israel ngegempur kamp pengungsi. Narasinya selalu sama, Israel membalas serangan. Padahal yang dibalas itu ya eksistensi. Emang warga sipil Palestina harus minta izin buat napas? Atau harus daftar ulang dulu biar nggak dikira ancaman? Dan ketika Iran mulai buka mulut, walaupun cuma gertakan, dunia langsung kebakaran jenggot. Padahal ancaman Iran cuma jadi headline. Serangan Israel udah jadi rutinitas mingguan. Tapi beginilah wajah global hari ini. Yang punya koneksi bisa nyerang tanpa harus kasih alasan. Yang jadi korban disuruh menjelaskan kenapa masih hidup. Israel bawa-bawa trauma sejarah, tapi pakai itu buat nyapu bersih tanah orang lain. Mereka teriak soal keamanan nasional, tapi nyebar ketakutan ke seluruh Timur Tengah. Iron Dome bukan cuma sistem pertahanan, tapi jadi simbol kemanjaan modern. Semua boleh dibom, asal jangan dibalas. Semua boleh dihancurin, asal nggak ada yang protes. Dari Palestina sampai Iran, dari Yaman sampai Suriah, mereka semua punya satu kesamaan. Harus diam, tunduk, dan jangan pernah mikir buat ngelawan. Karena begitu ada yang ngelawan, narasi berubah. Lihat, teroris. Padahal yang punya bom atom siapa? Yang dikasih izin diam-diam bikin senjata pemusnah massal siapa? Yang ngaku negara demokrasi tapi bangun tembok apartheid siapa? Di hadapan dunia, Israel itu bayi suci yang dijaga semua malaikat penjaga pasar modal. Satu cap jari ditempel ke tanah siapapun, langsung ada 12 media internasional bikin klarifikasi. Tapi waktu bom mereka meledak di sekolah UNRWA, cuma satu kalimat keluar, investigasi sedang berlangsung. Dan selama ini Iran nonton dari jauh. Mereka nggak bebas bersuara, tapi mereka tetap belajar. Dan sekarang mereka udah paham. Yang didengar dunia bukan kebenaran, tapi siapa yang lebih pintar ngatur mic. Jadi jangan heran kalau tiap kali Iran ngeluarin video peluncuran drone, itu bukan soal kekuatan militer. Itu teriakan keras dari negara yang dikepung, dijelekan, dan dikucilkan, tapi masih punya nyali buat bilang, kami nggak akan tunduk. Bagian 4. Tanah yang dicuri,
tapi masih berani ngomong damai. Bayangkan begini, ada orang masuk ke rumah, usir tuan rumah, duduk di sofa, buka kulkas, hidupin TV, terus bilang, tolong jangan bikin keributan, kita bisa hidup damai. Itu bukan cerita fiksi. Itu narasi resmi Israel. Sejak tahun 47, tanah Palestina dikupas, diiris, lalu dijual ke dunia sebagai konflik dua negara. Padahal yang satu pegang kunci rumah, yang satu cuma bisa ngetuk dari luar. Dan di tengah pembantaian hak milik itu, muncul satu kata sakti, perdamaian. Ironi paling brutal di Timur Tengah bukan perang, tapi damai versi kolonialis. Mereka nyolong tanah, bangun permukiman, masang pagar listrik, pasang sniper di atap, lalu undang dunia buat ikut duduk dalam pembicaraan damai. Luar biasa bukan? Israel ngomong damai sambil nempak remaja yang main layang-layang. Israel teriak, keamanan, sambil ngacak-ngacak rumah warga tengah malam. Mereka bilang ini konflik rumit, padahal ini penjajahan yang dibungkus diplomasi. Dikasih bumbu perdamaian palsu, disajikan di meja makan yang dibeli pakai darah orang lain. Iran lihat itu semua dan muak. Bukan karena cinta Palestina semata, tapi karena satu nilai, kedaulatan. Karena kalau hari ini Palestina dibisukan, besok negara lain bakal menyusul. Dan itu termasuk Iran. Makanya Iran gak mau tunduk. Karena tunduk berarti masuk daftar tunggu buat dikuliti. Iran tahu betul, hari ini sanksi, besok misil, lusa perubahan rezim. Udah ada template-nya. Irak udah ngerasain, Libya udah tamat, Suriah hampir dibelah dua. Dan sialnya, setiap kali Iran ngomong soal penjajahan Israel, dunia barat bilang itu antisemit. Padahal kritik terhadap penjajahan bukan benci agama. Itu benci kedok yang dipakai buat menghalalkan perampokan. Jadi jangan putar balik narasi. Israel bisa terus pamer stabilitas, tapi fondasi negaranya berdiri di atas reruntuhan sejarah orang lain. Dan dunia pura-pura nggak lihat, karena stabilitas Israel dijadikan tiket masuk ke zona nyaman kapitalisme global. Siapa yang berani ganggu, langsung dicap pengganggu perdamaian. Israel selalu dapat hak bicara lebih dulu. Karena yang duduk di meja rapat Dewan Keamanan lebih takut kehilangan suara kampanye daripada kehilangan moralitas. Iran tahu dirinya nggak populer di kalangan elit global, tapi setidaknya mereka masih punya lidah buat bilang yang benar. Dan selama masih bisa bersuara, mereka nggak akan berhenti menampar wajah palsu dari aktor yang pura-pura jadi korban. Muzalim lagi. Bagian 5. Jihad teknologi. Bangkit dari samperan, melawan dengan otak sendiri. Sanksi bukan sekedar ancaman ekonomi. Itu pernyataan sombong dari dunia barat. Kalian tak pantas berkembang. Iran dibilang bodoh, terbelakang, nggak sanggup bersaing. Tapi justru dari kebuntuan itu, lahirlah jihad teknologi. Bukan pakai rompi bom, tapi pakai otak yang diasah dalam keterbatasan. Drone buatan Iran gak secanggih Predator milik Amerika, tapi cukup buat bikin militer Israel deg-degan tiap kali radar bunyi. Rudal buatan sendiri mungkin gak selalu akurat, tapi cukup bikin pangkalan AS di Irak ngirim tentara balik rumah sakit. Dunia pikir Iran bakal kolaps setelah laboratorium disabotase, ilmuwan dibunuh, dan jalur pasokan ditutup. Tapi semua asumsi itu dipatahkan. Karena Iran gak menunggu belas kasihan. Mereka tahu satu hal, kalau teknologi dilarang masuk, maka teknologi harus dilahirkan sendiri, walau harus dari sisa besi tua dan papan bekas komputer 2 dekade lalu. Di bawah tekanan, biasanya orang remuk, tapi Iran justru mekar. Mereka punya universitas yang diam-diam nyetak ilmuwan tahan banting. Mereka punya teknisi jalanan yang bisa ngerakit bagian rudal dari komponen elektronik yang dibeli dari pasar loak. Mereka punya hacker yang bisa membongkar sistem pertahanan siber Israel hanya dengan laptop tua dan kopi kental. Sementara Israel disuplai dengan paket kemewahan dari Lockheed Martin, Raytheon sampai Elon Musk lulusan 4. Tapi satu yang mereka tak punya, daya tahan. Karena saat sistem mati, mereka gelagapan.
Saat ada teknologi musuh masuk, mereka langsung teriak ke dunia, cyber attack, teroris digital. Padahal Iran cuma pencet tombol dari bengkel bawah tanah. Israel dan AS pikir, dengan memutus jalur akademik, Iran akan jadi bodoh. Tapi kenyataannya, Iran berkembang dalam diam. Banyak ilmuwan muda belajar lewat VPN, lewat sistem ilegal, lewat video-video bajakan yang mereka terjemahkan sendiri. Karena buat mereka, belajar itu bentuk jihad. Dan setiap riset adalah perlawanan. Mereka tahu dunia tak akan mengakui mereka, tak akan mengundang ke konferensi bergengsi. Tapi mereka juga tahu, teknologi tak butuh pengakuan kalau sudah sampai di target. Bagian 6. Dunia takut bukan karena bom kami, tapi karena kami tidak takut. Ketakutan Barat terhadap Iran bukan soal uranium, bukan soal rudal, bukan juga soal drone atau milisi. Ketakutan itu lahir dari satu hal yang mereka nggak bisa kendalikan. Iran tidak takut. Dan itu bikin gila. Negara yang udah dikepung puluhan tahun, disangsi dari ujung rambut sampai ujung kaki, digempur propaganda siang malam, tetap bisa berdiri. Tetap bisa bilang, kami tidak akan tunduk. Dan kalimat itu lebih berbahaya dari 1000 bom nuklir. Karena dunia ini dibangun atas kepatuhan. Aturan dibuat oleh yang kuat, bukan yang adil. Yang nyolong tanah bisa ngaku pahlawan, yang lawan dijuluki teroris. Dan ketika ada yang berani melawan template itu, seluruh sistem jadi panik. Iran bukan negara suci, tapi satu hal jelas, mereka punya harga diri. Mereka nggak jual tanah mereka demi visa Eropa. Mereka nggak jual kedaulatan mereka demi selfie bareng Presiden AS. Sementara banyak negara lain berlomba tunduk biar dapat pinjaman dan hibah, Iran justru makin keras kepala. Makin dikatain barbar, makin banyak yang belajar fisika nuklir. Makin dibatasi teknologi, makin cepat mereka ngembangin sendiri. Makin dikata ekstremis, makin banyak anak mudanya baca sejarah kolonial. Dan dunia benci itu. Dunia benci pada yang tidak bisa dikendalikan. Karena sistem ini dibangun dari rasa takut, bukan rasa hormat. Iran nggak minta dihormati, tapi mereka juga nggak sudi dijatuhkan. Israel yang disokong penuh teknologi dan uang miliaran dolar dari Washington tetap gemetar kalau mendengar kata balasan. Karena mereka tahu, saat ini bukan soal jumlah bom, tapi soal mental yang nggak bisa dibeli. Dan itu yang Iran punya. Ketakutan dunia pada Iran bukan ilusi, tapi juga bukan karena kekuatan destruktif. Yang ditakutkan adalah kemampuan untuk bertahan saat semua jalan diputus, kemampuan untuk membalas saat semua pintu ditutup, kemampuan untuk tetap berjalan tanpa minta izin siapa-siapa. Dan itu pelajaran paling pahit bagi dunia Barat, bahwa bukan semua negara bisa dipaksa tunduk, bukan semua bangsa bisa dijajah pakai algoritma media. Iran dengan segala keburukannya tetap berdiri. Karena bagi mereka, lebih baik miskin tapi merdeka daripada kaya tapi dijadikan peliharaan oleh mereka yang dulu pernah menjajah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya perlawanan terhadap kezaliman. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar, tulis asal kota, dan sholawat terbaikmu untuk menyemangati semangat melawan penindasan. Jangan lupa subscribe channel ini, karena di dunia yang penuh dusta, hanya narasi kritis yang bisa menyelamatkan akal.